Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, apa kabar nih kira-kira? Nah, mungkin ini pertemuan kita terakhir, tapi semoga tidak menjadi yang terakhir. Maksudnya untuk di Al-Quran dan Hadis, karena tujuan video ini adalah merupakan untuk memenuhi tugas dari pelajaran Al-Quran dan Hadis. Nah, kebetulan tugasnya sudah selesai, inilah yang terakhir. Semoga saja saya lancar untuk mengedit videonya ya. Oke. Perkenalkan, nama saya Salma Zakia, saya dari kelas 12 IPS 1. Nah, saya sedang menempuh jenjang pendidikan SMA di Man7 Jakarta. Nah, saya sekarang ada di angkatan 34. Hari ini saya akan membahas mengenai bab ilmu pengetahuan dan teknologi di Al-Quran dan Hadis. Nah, ada yang pertama yaitu perintah membaca di Quran surat Al-Alaq ayat surat yang ke-96 ayat 1 sampai 5. Oke, saya akan bacakan ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Nah, artinya yaitu bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmulah yang maha pemurah, yang maha mengajar manusia dengan perantara kalam. Dan dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahui. Nah, surat Al-Alaq ini ayat 1-5 ini adalah surat yang pertama kali diturunkan kepada Rasulullah melalui Jibril. Di surat itu ada pesan yang mendalam bahwa ayat diturunkannya adalah isyarat untuk menguasai ilmu pengetahuan. Nah, penguasaan ilmu pengetahuan akan menempatkan manusia sebagai khalifah dan penguasaan peradaban di bumi. Sebagai mana orang-orang yang berilmu tidak sama dengan orang-orang yang tidak berilmu. Orang yang beriman dan berilmu akan mendapatkan derajat yang tinggi. Nah, budaya membaca akan menyingkap dan menemukan banyak ilmu. Penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi mempermudah manusia dalam menjalani kehidupan. Namun demikian, semakin berilmu, manusia seharusnya mengetahui keterbatasannya dan semakin meyakini Maha Kuasa Allah Subhanahu wa taala. Maka hanya orang-orang yang memiliki pengetahuan yang semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kata ikro yang berarti bacalah adalah isyarat akan pintu pengetahuan. Perintah baca yang ada dalam surat tersebut bukan saja membuat ayat-ayat yang tersurat atau Qur'aniyah saja, tetapi juga ayat-ayat yang tersirat di alam semesta. Dalam ayat-ayat lain menunjukkan perintah yang seirama dengan kata iqra, misalnya perintah untuk bertadabur, berpikir, merenungkan, melihat, mendengar kejadian-kejadian di alam semesta. Nah, budaya membaca kan menyingkap dan menemukan banyak ilmu kan. Penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi mempermudah manusia dalam menjalani kehidupan. Pastinya sih, karena tanpa ilmu kita tuh nggak bisa apa-apa. Kemudian yang kedua ada perintah memperhatikan gejala alam di Quran surat Yunus ayat 101. Bismillahirrahmanirrahim. Qul inzuru madza fis samawati wal ard wa ma tughnil ayatu wan nuzuru an qaumin la yu'minun. Artinya, katakanlah
Perhatikanlah apa yang ada di langit dan ada di bumi. Tidaklah bermanfaat tanda kekuasaan Allah dan rasul-rasul yang memberi peringatan bagi orang-orang yang tidak beriman. Nah, ayat tersebut menjelaskan perintah untuk memperhatikan gejala-gejala alam. Karena dalam diri manusia ada dua kecenderungan yang saling bertolak belakang, beriman dan kufur, berbuat baik dan berbuat buruk, taat dan maksiat, dan seterusnya. Dua kutub ini saling menarik. Karena itu Allah Subhanahu wa Ta'ala menggelar kekuasaannya di alam semesta. Dan dia memerintahkan manusia untuk memperhatikan semuanya agar menuntun kepada keyakinan akan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga mengutus para rasul untuk membimbing manusia ke jalannya. Namun demikian, ada di antara mereka yang hati dan imannya sudah tertutup. Maka keberadaan para rasul dan tanda kekuasaan Allah ini semesta tidak menambah keimanannya. Orang yang belum mendapat hidayah dari hatinya, atau yang sudah mendapat hidayah namun hatinya tidak mau terbuka gitu, dirinya menolak untuk menjadi orang yang lebih baik, seperti itu. Biasanya ada seorang yang seperti itu. Kemudian ada yang ketiga, fenomena alam sebagai sumber pengetahuan di Quran surat Al-Baqarah surat yang kedua ayat 164. Oke, ini agak panjang untuk mempersingkat waktu. Saya bacakan artinya, yang artinya adalah sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi silih bergantinya malam dan siang, bahtera yang berlayar di laut membawa apa yang berguna bagi manusia, dan apa yang Allah turunkan dari langit berupa air, lalu dengan air itu dia hidupkan bumi sesudah mati atau keringnya, dan dia sebarkan di bumi itu segala jenis bawah hewan dan pengisaran angin dan awan yang dikendalikan antara langit dan bumi. Sungguh terdapat tanda-tanda keesaan dan kebesaran Allah bagi kaum yang memikirkan. Maksudnya apa sih? Nah, dalam ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menunjukkan kekuasaannya di alam semesta. Hal ini sangat berguna bagi orang-orang yang memikirkan. Mereka akan menemui kemahakuasaan Allah yang tersirat pada semua fenomena di alam atau ayat-ayat kauniyah. Nah, gejala-gejala alam yang ada dalam ayat ini juga bisa menjadi inspirasi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kayak pergantian siang dan malam, itu ilmu rotasi bumi. Kapal yang berlayar di lautan, proses dan siklus air hujan, proses kehidupan di bumi, berbagai hewan yang hidup di bumi, perkisaran angin adalah gejala alam yang menjadi dasar pengembangan berbagai ilmu astronomi, berbagai ilmu astronomi, oseanografi, perkapalan, hidrologi, biologi, ilmu tentang langit dan tata surya, kebumian dan sebagainya secara tersirat disebutkan dalam ayat tersebut. Namun hanya orang yang mau berpikir merenung yang akan menemukan isyarat ilmu pengetahuan tersebut, bahkan sampai menemui keyakinan dan kemahakuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya banyak imam-imam besar yang menemukan ilmu seperti penemu aljabar, yang memang mereka itu kan orang muslim. Nah, mereka itu memang sangat orang yang bisa dibilang sangat cerdas ya, seorang ilmuwan muslim lah. Nah, mereka tuh peka, beliau ini peka terhadap lingkungannya, sehingga beliau ini menemukan ilmu yang sekarang kita bisa pelajari gitu. Seperti itu. Jadi kita harus peka terhadap lingkungan kita yang Allah sudah kasih tanda-tandanya, fenomena-fenomena yang bisa dijadikan ilmu. Nah, yang selanjutnya, yang keempat, ada sikap selektif terhadap setiap informasi di Quran surat Al-Hujurat surat ke-49 ayat 6. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Artinya, hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti, agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya, yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu. Nah, ayat ini tuh menjelaskan bahwa setiap informasi yang datang dari orang fasik harus cek dan recheck.
karena kefasikannya menjadikan informasi yang dibawa diragukan akurasinya. Nah, dalam tradisi ilmu pengetahuan Islam, pembawa ilmu harus memenuhi kompetensi moral dan intelektual serta jalur sandaran atau sanad yang logis dan tidak tercela. Ilmu yang salah akan menyebabkan kecelakaan pada orang lain, meskipun yang bersangkutan tidak berniat untuk itu. Begitulah Islam mengajarkan dalam ayat ini ketelitian dan presisi dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Makanya zaman sekarang ini banyak banget berita hoax yang merajalela dunia sosial media. Maka dari itu, yang membuat berita tersebut juga termasuk orang-orang yang fasik, yang ingin mengadu domba, yang ingin membuat pembacanya itu tersulut emosi. Beritanya cuma judulnya doang. Beritanya cuma ditulis judulnya. Si ini ternyata si orang yang gak benar gitu, misalnya artis ini. Orang-orang yang baca, wah emang benar. Apalagi orang-orang yang malas untuk membaca keseluruhan isi berita. Pentingnya budaya literasi di dalam diri setiap individu itu penting ternyata, karena dengan kita membaca, kita dapat memfilter, memilah-milah apakah berita ini benar atau berita ini palsu. Jadi untuk teman-teman yang sering membaca berita, hati-hati nih, takut baca berita yang hoax. Periksa dulu beritanya benar atau tidak, karena banyak juga loh berita yang datangnya dari orang fasik, yaitu berita-berita yang hoax yang gak ada kebenarannya sama sekali. Oke, next kita bahas mengenai keutamaan mencari ilmu di hadis riwayat Abu Daud dari Abu Darda. Nah, ini panjang banget ya, makanya saya tidak cantumkan Arabnya karena tidak muat. Baik, langsung saja penjelasannya. Intinya hadis ini tuh membahas keutamaan orang yang mencari ilmu. Nah, orang yang mencari ilmu begitu besar pahalanya yang diberikan oleh pencari ilmu dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menjanjikan surga. Wah. Bahkan para penghuni bumi yang lain ikut mendoakan untuk yang bersangkutan, untuk yang mencari ilmu. Nah, keutamaan ahli ilmu diumpamakan bulan purnama yang terang benderang, tidak sebanding dengan bintang-bintang yang lain. Nah, hadis ini juga mengisyaratkan bahwa mencari ilmu tidak untuk kepentingan duniawi, tetapi karena Allah Subhanahu wa taala. Karena itu, para ahli ilmu akan mewariskan ilmu yang sangat berguna bagi peradaban manusia, juga pengembangan teknologi. Karena ada juga sebaik-baiknya orang adalah yang membaca Al-Quran dan membacanya. Dan sebaik-baiknya orang juga yang mencari ilmu dan menyebarkan ilmu tersebut. Karena dengan kita menyebarkan ilmu tersebut itu akan menempel di otak kita, di ingatan kita, dan pahalanya terus mengalir menjadi pahala jariah untuk kita selama orang itu memberikan juga kepada orang lain, memberikannya lagi, dan pahalanya terus mengalir kepada kita. Seperti itu. Baik, nah mungkin cuma sampai sini nih pertemuan kita hari ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton. Semoga ilmu yang saya bagikan ini bermanfaat bagi teman-teman, saya, dan orang lain juga di sekitar kita. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Mohon maaf jika saya kurang teliti untuk membagikan informasi. Mohon maaf jika ilmu yang saya berikan kurang jelas atau kurang detail. Mohon maaf sekali, saya adalah orang yang mencari ilmu dan membagikannya. Nah, sebelumnya kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.